Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Ira Ringgani dari program studi komunikasi IPB University dalam kondisi darurat corona di dunia. Jumlah positif virus COVID-19 di dunia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu akan saya ulas untuk saudara dalam kondisi darurat corona di dunia. Saudara, berdasarkan hasil data Gisan Data hingga sampai saat ini sudah terdapat 3,1 juta kasus infeksi virus corona yang terdapat dan meluas di 209 negara di berbagai belahan dunia. Asia khususnya Cina ini menjadi pusat endemik karena merupakan asal muasal dari adanya kasus infeksi virus corona. Kemudian meluas ke sejumlah negara lain seperti negara tetangga Singapura dan meluas ke benua Eropa seperti Spanyol dan juga Prancis. Lalu kasus ini juga meluas ke benua Amerika seperti yang telah ditemukannya kasus infeksi virus corona di Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan saudara, kasus positif virus corona di Amerika Serikat melonjak drastis dalam beberapa bulan terakhir. Lebih dari 1 juta warga negara Amerika Serikat yang terinfeksi kasus COVID-19 atau corona ini. Bahkan jumlah tersebut telah melampaui China. Ya, jadi kasus positif pertama di Amerika Serikat pertama kali dikonfirmasi pada 20 Januari lalu, di mana seorang pemuda yang berusia 35 tahun di Washington dilaporkan menjadi orang pertama yang terinfeksi kasus virus corona setelah mengunjungi keluarganya di Wuhan, China. Pada masa awal kasus ini merebak, Trump selalu meyakinkan publik bahwa ancaman corona terhadap Amerika Serikat ini rendah gitu ya, dengan mengatakan Amerika Serikat berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain dengan mengatakan bahwa virus ini dapat terkendali. Pada tanggal 17 Maret di Twitternya, Trump juga mengatakan bahwa virus China ini hanya akan berada di China. Dan selain juga menyepelekan, Trump juga menganggap bahwa pemerintah China dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi ketika virus corona pertama kali merebak di Wuhan. Sehingga jika pemerintah China bisa dianggap transparan, Amerika Serikat dengan negara-negara lain dapat mempersiapkan diri lebih awal. Kemudian pada saat 1.000 orang lonjakan di Amerika Serikat, akhirnya Trump pada tanggal 11 Maret mengeluarkan larangan perjalanan pergi ke Amerika Serikat selama 30 hari. Karena menganggap bahwa Uni Eropa ini tidak cepat tanggap gitu ya dalam mengatasi keadaan ini. Dan virus ini dapat masuk ke Amerika melalui para pelancong-pelancong yang datang ke Amerika melalui Eropa. Dan kini Amerika Serikat menjadi epicentrum corona. Nah saudara, bagaimana dengan Indonesia? Pada awalnya Indonesia mendapat 2 kasus positif virus COVID-19, yaitu ibu yang berusia 61 tahun dan anaknya berusia 34 tahun di Depok, Jawa Barat. Nah, mereka melakukan interaksi langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang, dan pada akhirnya warga negara asing tersebut telah keluar dari wilayah Indonesia dan dinyatakan positif virus COVID-19 di Malaysia. Dan kini per tanggal 11 Mei Indonesia sudah ada 10.551 kasus positif virus COVID-19. Nah saudara, bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia? Pemerintahan Indonesia melakukan larangan untuk masuk bagi warga negara Indonesia maupun warga negara China dalam 30 hari terakhir masa masuk ke Indonesia. Kemudian pada Bandara Indonesia juga pemerintahan Indonesia memberikan warga negara Indonesia dan para wisatawan asing kartu seperti ini saudara. Ini merupakan kartu kesehatan. Anda diminta untuk mengisi data diri, nomor pesawat, dan nomor tempat duduk pesawat dalam 14 hari pergi kemana saja apakah Anda mengalami keluhan-keluhan dalam kesehatan. Nah selain data-data tersebut, ada data-data lain juga yang harus Anda isi saudara. Ini merupakan keluhan-keluhan yang harus Anda isi, apakah Anda pernah mengalami demam, sesak nafas, bahkan diare dan kejang. Dan apabila ada satu saja yang ada contreng Anda mengalami hal tersebut, Anda harus pergi ke rumah sakit dengan membawa kartu ini untuk mendapatkan tindakan medis selanjutnya. Nah saudara, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti masih diberlakukannya physical distancing dan juga pengeluaran protokol-protokol kesehatan oleh pemerintahan Indonesia demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bersama saya Ira Ringgani dalam kondisi